Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang kami dapat dari dua orang narasumber, yaitu Andi 21 tahun dan Rio berusia 19 tahun. Kisah nyata ini mereka alami hampir 2 tahun yang lalu ketika mereka melakukan wisata atau menginap di salah satu tempat wisata yang ada di pantai Jawa Barat. Namun mohon maaf, kami tidak akan menceritakan nama lokasi secara detail karena ini adalah privasi. Cerita ini akan kami beri judul Diikuti Arwah. Nah, seperti apa pemirsa ceritanya? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Andi dan Rio adalah dua orang sahabat yang tidak bisa dipisahkan karena mereka memang dari kecil selalu bersama-sama. Selain mereka bertetanggaan, mereka pun masih ada kaitan atau ikatan saudara. Nah pemirsa, kebetulan mereka Andi dan Rio itu adalah salah satu pekerjaan, jadi mereka sama-sama bekerja di salah satu perusahaan, di salah satu pabrik. Dan di saat mereka libur, mereka memanfaatkan libur kerjanya untuk berwisata ke salah satu tempat, yaitu pantai atau lokasi yang sangat ramai saat itu, sangat viral. Makanya Andi dan Rio pun melakukan wisata untuk datang ke lokasi tersebut. Nah pemirsa, singkat cerita, pada suatu hari Andi dan Rio pun berangkat untuk menuju ke lokasi tempat wisata tersebut, berboncengan naik motor menuju ke lokasi. Dan waktu itu mereka berangkat sekitar jam 8 pagi dan nyampe ke lokasi tersebut sekitar jam 12 siang. Sesampainya di lokasi, Andi dan Rio mencari penginapan yang strategis, dan di situ mereka pun akhirnya mendapatkan satu penginapan yang ukurannya tidak terlalu besar. Dan ternyata di samping penginapan mereka juga ada satu penginapan yang di situ dimana Rio melihat seorang perempuan yang mengisi penginapan tersebut. Tidak banyak berpikiran macam-macam, akhirnya Andi dan Rio pun masuk ke penginapan mereka dan mencoba merebahkan tubuh dulu sebentar. Lalu setelah itu mereka pun keluar mencari makan dan juga ke salah satu pesisir pantai untuk melihat-lihat suasana di pesisir pantai yang memang saat itu sangatlah ramai, sangatlah banyak pengunjung karena saat itu memang di musim kemarau, sehingga dari mana-mana tumpah ruah di tempat lokasi pesisir pantai tersebut. Nah sekitar jam 2 siang akhirnya Andi dan Rio memutuskan untuk pulang ke penginapan untuk beristirahat dan tidur. Di saat mereka sampai ke penginapan dan bertujuan untuk tidur atau beristirahat siang, saat itu mereka mendengar pertengkaran hebat yang berasal dari samping penginapan mereka, yaitu penginapan seorang perempuan yang bertemu saat Andi dan Rio masuk ke penginapan tersebut. Di situ Andi dan Rio mencoba mengintip dan ternyata pemirsa, si perempuan itu diperlakukan hal yang tidak baik oleh seorang laki-laki. Dan saat itu Andi dan Rio pun mencoba keluar untuk menolong si perempuan tersebut. Dan ternyata saat Andi dan Rio mendekati penginapan mereka itu, si laki-laki yang memperlakukan tidak baik kepada perempuan tersebut pun keluar dan pergi seolah kecewa melihat kedatangan Andi dan Rio. Di situ barulah mereka berbincang-bincang dengan si perempuan yang diperlakukan KDRT atau tidak baik oleh seorang laki-laki. Dan ternyata pemirsa, si laki-laki itu adalah pacarnya dari si perempuan, yang diketahui perempuan tersebut bernama
Rosa berusia 30 tahun. Saat itu Andi dan Rio mencoba menanyakan perihal kejadian yang dialaminya itu, dan ternyata di situ pemirsa, Rosa menceritakan semua kejadiannya, bahwa si laki-laki yang melakukan hal itu, yang melakukan KDRT tersebut adalah pacarnya yang sudah berhubungan hampir 10 tahun, namun tidak juga menikahinya. Sedangkan Rosa sudah beberapa kali, katanya sudah hampir 3 kali melakukan, mohon maaf, aborsi pemirsa, karena hamil, namun si laki-laki tersebut atau pacarnya tersebut tidak pernah mau bertanggung jawab, karena memang si laki-laki tersebut atau pacarnya tersebut sudah punya istri, namun istrinya berada jauh dari kampung Rosa tersebut. Rosa menceritakan semua itu sambil menangis dengan wajahnya yang lebam-lebam akibat dari KDRT pacarnya tersebut. Selama Rosa berhubungan dengan si laki-laki, sebut saja namanya Boy itu, memang sejak berhubungan 10 tahun yang lalu tidak direstui oleh orang tuanya Rosa sendiri, karena memang si laki-laki yang bernama Boy itu bukan orang yang baik. Si laki-laki tersebut adalah playboy atau pacarnya berada di mana-mana, sehingga waktu itu orang tuanya Rosa pun tidak menyetujui hubungan Rosa dengan si Boy tersebut. Namun karena mungkin Rosa sangat cinta sekali terhadap Boy, karena memang Boy itu orangnya ganteng dan wajar atau pantas kalau disebut playboy. Karena rasa cintanya sangat besar sekali kepada Boy, Rosa pun akhirnya tetap menjalin hubungan walaupun tidak direstui oleh orang tuanya, dan Rosa pun pasrah menuruti apapun yang dilakukan pacarnya tersebut kepada Rosa, sehingga Rosa selalu sabar, selalu tabah, meskipun Rosa sering diperlakukan tidak baik atau sering diperlakukan penganiayaan, namun Rosa tetap mencintai dan menyayangi si Boy tersebut, karena Rosa bercita-cita ingin berumah tangga dengan si Boy tersebut. Namun saat Rosa berkali-kali hamil meminta pertanggungjawaban dari Boy, Boy tetap tidak pernah mau. Bahkan Boy, mohon maaf, menyuruh Rosa untuk menggugurkan kandungannya. Sudah hampir 3 kali katanya melakukan itu. Rosa menceritakan kepada Andi dan juga Roy secara terus terang, secara belak-belakan, dan seolah Rosa benar-benar menuangkan perasaannya kepada Andi dan juga Rio. Dan ternyata pemirsa, saat kejadian tadi Rosa itu sedang hamil yang keempat kalinya, dan usia kandungannya saat itu katanya berusia 3 bulan. Dan di situ memang Rosa sengaja datang ke tempat itu untuk membicarakan kehamilannya kepada pacarnya yang bernama Boy. Dan ternyata pemirsa, saat Rosa menceritakan kejadian atau semuanya kepada pacarnya tersebut, malah si Boy itu menyuruh Rosa untuk menggugurkan kandungan kembali. Dan di situ Rosa menolak, bahkan Rosa ingin secepatnya Boy menikahi Rosa. Namun saat itu si Boy tetap menolak, makanya terjadilah kekerasan atau pertengkaran hebat. Dan untungnya Andi dan Rio mendengar, lalu si Boy tersebut pergi meninggalkan lokasi setelah kedatangan Andi dan Rio. Makanya Rosa sangat berterima kasih sekali kepada Andi dan Rio, karena seandainya Andi dan Rio tidak datang menemui atau melihat atau menyaksikan kejadian KDRT itu, sudah pasti Rosa akan diperlakukan semakin parah. Andi dan Rio merasakan sangat kasihan sekali kepada Rosa. Andi dan Rio mencoba menenangkan hati Rosa, menyuruh Rosa untuk sabar menghadapi semua ini,
Dan Andi dan Rio pun tidak lupa menyuruh Rosa untuk melupakan ataupun meninggalkan si pacarnya yang bernama Boy tersebut dan mencari laki-laki yang benar-benar mencintai Rosa. Nah pemirsa, singkat cerita di malam kedua mereka menginap di penginapan tersebut atau di lokasi tempat wisata tersebut. Malam itu Andi dan Rio sedang nyantai di penginapan tersebut dan tiba-tiba pintu penginapan tersebut diketuk dan ternyata Rosa yang mengetuk pintu dan akhirnya Andi dan Rio menyuruh Rosa untuk masuk dan di situ Rosa bertitip kepada Rio dan Andi untuk tidak menyakiti atau memperlakukan wanita sedemikian rupa. Sayangilah di situ Rosa seolah-olah menasehati Andi dan Rio, lindungilah perempuan manapun yang kalian cintai, itulah yang masih diingat oleh Andi dan Rio. Nah saat itu Rosa bercerita panjang lebar kembali di penginapannya Andi dan Rio. Dan di situ Rosa berterima kasih sekali dan Rosa mengatakan kalian akan selalu kukenang oleh saya, kata Rosa kepada Andi dan Rio. Di situ Andi dan Rio merasakan sangat terenyuh sekali, merasa sangat tersanjung sekali atas ucapan yang diucapkan Rosa kepada mereka. Dan saat itu Rosa pamit kepada Andi dan Rio, katanya Rosa akan pulang ke rumahnya. Dan sebelum Rosa keluar dari penginapan Andi dan Rio, Rosa itu bertitip kepada Andi dan Rio, jangan lupa mampir, kapan-kapan mampir ke rumahku, kata Rosa kepada Andi dan Rio. Di situ Andi dan Rio pun mengiyakan, insya Allah kalau ada waktu kami akan mampir, akan berkunjung ke rumah Rosa yang memang saat itu rumah Rosa berada di kabupaten lain. Jadi cukup lumayan jauh dari rumahnya Andi dan Rio tersebut. Selang beberapa saat setelah Rosa bercerita dan menitip pesan kepada Andi dan Rio, Rosa pun pamit untuk pulang ke penginapannya karena akan berberes-beres, karena akan pulang, katanya Rosa. Nah di situ Andi dan Rio pun merasa senang kalau Rosa akan pulang ke rumahnya, sehingga mungkin di rumahnya Rosa akan lebih aman bersama keluarganya. Nah di situ singkat cerita Andi dan Rio pun tidur dan di sekitar jam 5 subuh tiba-tiba Andi dan Rio mendengar kegaduhan di luar di sekitaran penginapan Rosa. Dan saat Andi dan Rio keluar ternyata di luar atau di sekitaran penginapan Rosa itu sudah banyak orang. Di situ juga ada polisi, beberapa polisi, dan ternyata pemirsa setelah diketahui Rosa mengakhiri hidupnya dengan yang sangat mengenaskan. Jadi intinya Rosa melakukan perbuatan yang sangat dilarang atau mengakhiri hidupnya. Dan di situ Andi dan Rio merasakan sangat sedih sekali dengan hal yang dilakukan oleh Rosa tersebut. Dan setelah melihat kejadian itu, Andi dan Rio merasa terpukul, merasa sangat menyayangkan dan merasa sangat kasihan kepada nasib Rosa yang semalam menceritakan semuanya, bahkan menitip pesan, bahkan menasehati Andi dan Rio untuk tidak memperlakukan perempuan dengan tidak baik. Nah akhirnya setelah kejadian itu, akhirnya Andi dan Rio pun bergegas untuk pulang karena memang meskipun mereka bermalam di situ mungkin mereka akan sangat takut sekali karena penginapan di sebelahnya itu yang dipakai Rosa melakukan mengakhiri hidupnya. Nah saat itu sekitar jam 12 siang Andi dan Rio pun pulang ke kampung halamannya atau ke rumahnya.
Nah pemirsa, singkat cerita setelah mereka sampai ke rumahnya, disitulah awal mula arwahnya Rosa selalu mendatangi mereka. Jadi awal kedatangannya di saat Andi sedang tidur, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk dan Andi menganggap kalau yang mengetuk pintu kamarnya itu adalah ibunya, dan ternyata pemirsa yang mengetuk pintu itu adalah Tante Rosa atau Rosa. Di situ Andi merasa kaget, merasa shock dan merasa sangat ketakutan. Lalu Andi mencoba menutup pintu dan setelah orang tuanya masuk ke kamarnya, ternyata Rosa tersebut sudah tidak berada di depan pintunya, dan di situ orang tuanya mendengar teriakan dari Andi yang menjerit-jerit seolah ketakutan. Begitu juga dengan yang dialami Rio pemirsa saat Rio tertidur. Rio mendengar isakan tangis dari seorang perempuan yang tangisannya itu sangatlah menyayat hati. Di situ Rio sekitar jam 1 dini hari, Rio mencoba keluar mencari sumber dari tangisan tersebut, dan saat Rio keluar rumah melihat di luar rumah atau di kursi di dekat taman bunganya ada sosok perempuan yang sedang menunduk dan seolah sedang menangis karena isakan tangisnya terdengar jelas sekali oleh Rio. Dan di situ Rio merasa heran, merasa takut dan terus memperhatikan si sosok yang sedang menangis tersebut, dan tiba-tiba si sosok yang menunduk itu dengan rambutnya terurai menghalangi wajahnya tiba-tiba melihat ke arah Rio, dan di situ Rio sangat heran sekali, sangat kaget sekali. Ternyata si sosok itu adalah Rosa, karena Rio masih ingat betul dengan wajah Rosa karena memang selama di tempat wisata itu kebanyakan Rio, Andi, dan Rosa itu berbincang-bincang, sehingga saat ada penampakan tersebut Rio sangat jelas sekali itu adalah wajahnya Rosa atau arwahnya Rosa. Bukan hanya satu malam, bukan hanya satu kali penampakan arwahnya Rosa itu datang kepada Andi dan Rio. Bahkan hampir 7 malam Andi dan Rio terus-terusan diikuti oleh arwahnya Rosa. Lalu di situ Andi dan Rio mencoba bercerita kepada orang tuanya tentang kejadian tersebut, dan ternyata kata orang tuanya memang mungkin si arwah Rosa itu mau minta tolong sama kalian. Dan akhirnya pada suatu malam di saat Andi dan Rio bertemu atau berkumpul di rumahnya Andi, di situ Andi dan Rio mencoba untuk menunggu kedatangan arwahnya Rosa dan akan langsung menanyakan mau minta tolong apa atau mau apa, kamu mengikuti kami. Nah malam itu Andi dan Rio menunggu kedatangan arwah Rosa karena perintah dari orang tuanya Andi untuk coba menanyakan apabila ada arwahnya Rosa datang lagi, coba tanya apa yang bisa dibantu. Dan saat itu sekitar jam 2 dini hari kembali Andi dan Rosa mendengar tangisan atau isakan dari luar rumah Andi. Nah di situ orang tuanya Andi atau bapaknya Andi menyuruh Andi dan Rio untuk mendekati atau keluar mendekati si arwahnya Rosa tersebut. Dan di situ Andi dan Rio mencoba keluar meskipun dengan rasa takut, namun berkat dorongan dari orang tuanya Andi mereka pun berani dan keluar. Ternyata di situ memang Andi dan Rio melihat penampakan Rosa, walaupun penampakannya tidak terlalu jelas, hanya samar-samar. Dan di situ Andi langsung mencoba bertanya kepada si arwah tersebut, bertanya apa yang bisa saya tolong. Dan di situ sambil terisak-isak menangis, arwahnya Rosa itu berkata kepada Andi dan Rio dengan suara yang sangat menyentuh atau sangat menyakitkan, dan menyuruh Andi serta Rio datang ke orang tuanya Rosa untuk menceritakan kejadian
atau pengalaman hidupnya kepada orang tua Rosa, pemirsa. Nah, setelah berkata begitu, setelah Andi dan Rio menyanggupi, akhirnya si arwah Rosa itu pun menghilang seperti asap entah kemana, dan di situ ternyata memang Andi dan Rio berpikiran jadi Rosa ini ingin orang tuanya tahu tentang kejadiannya, tentang penderitaan hidupnya selama berhubungan dengan si laki-laki yang bernama Boy, dan Rosa menitip maaf kepada orang tuanya di saat orang tuanya tidak menyetujui hubungannya, namun Rosa tetap keras kepala, tetap tidak menggubris nasihat dari orang tuanya, dan akhirnya Rosa mengalami hal seperti itu. Nah, di situ beberapa hari kemudian akhirnya orang tua Andi menyuruh Andi dan Rio untuk datang berkunjung ke orang tuanya Rosa yang memang berada di kabupaten lain, dan saat itu mereka pun berangkat dengan perbekalan yang cukup, dan mereka pun akhirnya singkat cerita sampai ke lokasi di mana orang tuanya Rosa berada. Karena memang sebelum Rosa melakukan itu, Rosa pernah bercerita dan Rosa pernah memberikan alamat kepada Andi dan Rio untuk mampir ke rumahnya dengan memberikan alamat yang sangat jelas. Makanya saat itu Andi dan Rio tidak kesulitan mencari alamat rumahnya Rosa, dan akhirnya mereka bertemu dengan orang tuanya Rosa. Dan di situ terlebih dahulu Andi dan Rio menceritakan apa kejadiannya, apa yang dialaminya selama bertemu dengan Rosa di salah satu tempat wisata. Mendengar cerita dari Andi dan Rio, orang tuanya Rosa sangat sedih sekali, dan ibunya Rosa pun menangis terisak-isak dengan apa yang terjadi, dengan apa yang dialami Rosa selama berhubungan dengan si laki-laki yang bernama Boy. Nah, setelah kejadian itu atau setelah Andi dan Rio menceritakan semuanya, akhirnya orang tuanya Rosa sangat berterima kasih sekali kepada Andi, dan akhirnya Andi dan Rio pun pulang. Dan setelah kejadian itu akhirnya orang tua Rosa itu menganggap Andi dan Rio itu adalah saudaranya, sehingga orang tuanya Rosa pun selalu menyuruh Andi untuk terus datang ke rumahnya berkunjung. Jangan memutuskan silaturahmi karena orang tua Rosa menganggap Andi dan Rio itu masih anaknya sendiri. Nah, pemirsa, itulah kisah yang dialami Andi dan Rio yang sangat menyedihkan sekali tentang Rosa, seorang perempuan yang sangat malang nasibnya, yang sangat menderita. Dan di situ Andi serta Rio selalu mendoakan Rosa setiap malam Jumat, semoga arwahnya Rosa diterima di sisinya dan disenangkan atau berada di dalam dekapan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa, itulah kisah yang dialami Andi dan Rio selama mereka berada di tempat wisata, dan kejadian itu sampai mengikuti mereka ke kehidupan nyata atau ke kampung halamannya. Pemirsa, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Insya Allah kami akan menceritakan kembali kisah nyata yang benar-benar nyata dan bukan rekayasa. Mudah-mudahan kami dimudahkan mendapatkan kisah atau cerita dari masyarakat atau dari narasumber dimanapun, supaya kami masih bisa terus menceritakan kisah nyata. Sampai di sini dulu pemirsa, siapapun yang selalu mendukung channel kami, mensupport channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, dan murah rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di salah satu puncak, di mana di bawah itu adalah pemukiman warga.